Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert Hebron dengan NIM 14124045. Pada video ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya terkait perusahaan global yang pernah beroperasi di Indonesia namun saat ini mundur dari pasar Indonesia. Nah, saya mengambil perusahaan Proton. Apa sih perusahaan Proton itu? Perusahaan Proton ini adalah perusahaan otomotif nasional dari Malaysia yang berdiri sejak tahun 1983, dan sejak awal dia bukan perusahaan biasa karena perusahaan ini adalah simbol kebanggaan bagi bangsa Malaysia. Nah, produk pertamanya itu adalah Proton Saga pada 1985 dan langsung dipromosikan sebagai produk kebanggaan bangsa Malaysia. Nah, perjalanan panjangnya ini mencapai titik balik penting di tahun 2017 ketika Proton itu bermitra dengan perusahaan Zhejiang Geely Holding, di mana itu perusahaan raksasa otomotif Cina, di mana kemitraan ini membuat akses perusahaan ke teknologi, platform global dan jaringan distribusi internasional menjadi luas yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perusahaan Proton. Nah, hasilnya itu cukup signifikan di mana penjualannya terus tumbuh dan saat ini Proton hadir di lebih dari 18 negara dengan ambisi menjadi 3 besar produsen otomotif di ASEAN pada tahun 2030. Selanjutnya saya akan memberikan hasil analisis saya terkait kondisi internal dan eksternal dari perusahaan Proton. Nah, secara internal itu kekuatan terbesar dari Proton adalah karena identitas nasionalnya yang kuat di Malaysia, di mana portofolio produknya yang lengkap mulai dari produk SUV hingga kendaraan listrik serta manfaat teknologi dari perusahaan Zhejiang Geely ini. Namun di sisi lain Proton itu masih bergelut dengan persepsi atau isu kualitas yang belum sepenuhnya pulih, di mana ketergantungan yang cukup besar pada platform Geely dan ekspansi internasional yang masih terbatas. Dari sisi eksternal itu Proton itu diuntungkan karena kebijakan pemerintah Malaysia yang pro EV (Electronic Vehicle) dan pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Namun sekaligus terancam oleh serbuan banyaknya merek EV, terutama dari produk Cina, serta persaingan ketat dari merek Toyota dan Honda yang sangat mapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa perusahaan Proton itu mengalami kegagalan di Indonesia. Nah, di analisis saya itu kegagalan Proton di Indonesia itu awalnya itu kan masuk pada tahun 2007 lewat PT Proton Edar Indonesia, dan awalnya itu mendapat sambutan yang cukup positif dari konsumen Indonesia. Tapi perlahan-lahan kondisinya mulai berbalik pada tahun 2009 karena adanya sentimen negatif terhadap produk Malaysia yang mulai mempengaruhi penjualan di Indonesia. Nah, pada tahun 2014 itu penurunannya menjadi sangat drastis, di mana dealernya mulai tutup satu persatu. Puncaknya di tahun 2017, Proton itu hanya mampu menjual 22 unit sepanjang tahun, angkanya yang hampir tidak masuk akal untuk sebuah perusahaan otomotif. Dan pada tahun 2019, kantor pusat mereka di Jakarta resmi tutup, bahkan gedungnya dipasangi papan disewakan dan dijual. Nah, ada dua faktor utama yang mendeskripsikan kenapa kegagalan PT perusahaan Proton tersebut ada. Yang pertama itu Proton itu masuk ke pasar yang sudah dikuasai oleh merek-merek Jepang selama puluhan tahun, terutama merek Toyota, Honda, dan Suzuki. Nah, di mana mereka itu bukan hanya menjual mobil, mereka juga sudah membangun ekosistem yang lengkap baik dari after sales-nya, bengkel, suku cadangnya, hingga kepercayaan konsumen yang mengakar kuat. Nah, Proton datang tanpa diferensiasi yang cukup kuat untuk menembus itu semua. Kedua itu ada sentimen geopolitik antara Indonesia dan Malaysia yang kerap memanas, turut berdampak langsung pada kepercayaan konsumen terhadap merek Proton. Selanjutnya, pembelajaran yang bisa saya tangkap melalui perusahaan Proton ini, pertama itu sebelum perusahaan kita melakukan ekspansi ke pasar baru, kita tuh harus melakukan riset terlebih dahulu
dimana tidak hanya riset sekedar doang, tapi kita harus melakukan riset yang benar-benar mendalam, memahami apakah konsumen tersebut itu sangat mementingkan purna jual dan ketersediaan suku cadang adalah hal yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal. Kedua itu manajemen risiko geopolitik. Ketika brand kita itu berasal dari negara yang memiliki hubungan sensitif dengan negara tujuan, strategi kita itu harus diperkuat bukan hanya dari lokalisasi dan komunikasi yang tepat, tapi juga harus melakukannya supaya tidak hanya sebagai sekedar doang. Dimana di sini Proton mengajarkan aku bahwa sukses di rumah sendiri itu tidak otomatis berarti sukses di negara ekspansi kita. Kita tuh juga harus perlu persiapan matang, perlu pemahaman budaya lokal, dan kesiapan menghadapi risiko non-bisnis untuk ekspansi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.